البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, dakhalat alayya imra'ah wa ma'aha binatan laha. Ada salah seorang wanita yang masuk menemui saya dalam keadaan dia disertai oleh dua anak perempuannya, masih kecil-kecil. Fatas'al, lalu dia minta. Ini boleh jadi dia memang peminta-minta atau memang dia meminta karena hajat. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Ternyata dia tidak mendapatkan di sisiku sesuatu apapun. Aisyah sendiri kehidupannya juga yaitu miskinah, fuqara, seperti seperti apa kisah-kisah yang ma'rufah kehidupan Rasulullah SAW. Tayyib, kecuali apa? Satu butir kurma saja. Enggak ada kecuali satu butir kurma. Fa'ataituha iyyaha, maka aku berikan satu butir kurma itu kepadanya. Faqasamatha baina ibnataiha walam ta'kul minha. Lalu dia membagi kurma itu menjadi dua untuk kedua anaknya itu dan dia tidak makan sedikit pun. Summa qamat fa kharajat, kemudian dia bangkit dan dia keluar. Ini kisahnya ringkas, ada kisah yang lebih panjang di bawah itu ya, tayyib. Fadakhala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina. Lalu Rasulullah SAW masuk menemui kami. Fa akhbartu, lalu saya ceritakan kepada beliau kisah tadi. Faqala, Rasulullah bersabda, "Mani batuliya min hadhil banati bi syai'." Barang siapa dia diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan ini, bi syai', sama saja dia satu ataukah dua ataukah tiga. Fa ahsana ilaihin, lalu dia berbuat baik, dia merawatnya, menyantuninya, mengasuhnya dengan baik. Kunna lahu sitran minan nar, dia akan menjadi tabir baginya dari api neraka. Muttafaqun alaih. Kita ambil karena yang berikutnya lebih kuat lagi faedahnya, insyaallah kita jadikan satu. Al haditsul ashir, hadis yang ke-10. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ja'atni miskinah, datang kepada saya seorang wanita miskin, tahmilu binataini laha, dalam keadaan dia mendukung kedua anak perempuannya. Fa'at'amtuha salasata marat, saya beri dia 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minha tamrah, saya berikan untuk masing-masing anaknya, dia memberikan kepada masing-masing anaknya itu 1 butir kurma. Farafa'at ila fiha tamratan litakulaha, lalu dia mengangkat 1 butir kurma, yaitu kurma yang ketiga, untuk dia makan, diangkat ke mulutnya. Fastata'amatha ibnataha, lalu kedua anak perempuannya minta makan kepadanya. Fasyaqqatit tamrah allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma, lalu dia membagi kurma yang sebenarnya hendak dia makan itu dibagi menjadi 2 untuk kedua anaknya itu. Fa'jabani sya'nuha, maka perbuatan dia itu membuat saya kagum. Fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya ceritakan apa yang dia perbuat itu kepada Rasulullah SAW. Faqal, maka Rasulullah bersabda, innallaha qad aujaba laha bihal jannah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan surga untuk dia dengan perbuatannya tadi. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah telah membebaskan dia, memerdekakan dia dengannya dari api neraka. Itu boleh jadi perbuatan, atau yang lebih kuatnya adalah apa? Kepada jenis anak perempuan tadi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian syurah, menunjukkan tentang apa? Keadaan mayoritas para sahabat. Kebanyakan para sahabat seperti yang digambarkan di dalam hadis ini, mereka adalah orang-orang fuqara, orang-orang yang miskin. Mereka seringkali kehidupannya adalah apa? Tertahan oleh apa? Oleh jihad di jalan Allah, membela agama Allah. Bahkan kalaupun sebagiannya mereka bercocok tanam seperti Ansar, maka kebanyakan harta mereka itu mereka gunakan untuk menolong dakwah Rasulullah SAW. Demikian pula
sebagian dari mereka boleh jadi adalah para pedagang seperti para Quraisy, maka kebanyakannya digunakan untuk apa? Untuk menolong agama Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan di dalam apa? Di dalam kisah Utsman bin Affan misalkan, begitu datang 1000 ekor unta, kalau nggak salah 1000 ya, yang datang dari Syam untuk apa? Untuk membawa hasil kepada Utsman, belum lagi beliau menikmatinya, ternyata ada apa? Ada perang Tabuk. Maka langsung beliau sedekahkan semuanya untuk Rasulullah SAW. Unta itu dengan segala isinya, ditambah dengan apa? 1000 dinar dan seterusnya. Taib. Itu adalah keadaan para sahabat. Yang lain lagi betul-betul tertahan. Mereka tidak punya pekerjaan apa-apa, yaitu Ashabus Suffah dan seterusnya, seperti Abu Hurairah dan yang lain-lain. Maka sebagian dari mereka cari kayu bakar. Untuk apa? Untuk dijual di pasar, kemudian uangnya disedekahkan kepada para Ashabus Suffah yang lain dan seterusnya. Ini adalah keadaan kebanyakan sahabat. Taib. Maka disebutkan di sini, datang seorang wanita yang miskinah kepadaku untuk apa? Membawa 2 anak perempuannya itu untuk minta makan. Untuk minta makan, dan ini menunjukkan apa? Bolehnya meminta-minta karena keadaan yang darurat semacam tadi. Sebagaimana di dalam hadis apa itu? Qabisah bin Ma'bad. Apa itu? Innal mas'alah la tahillu illa li ihda salas. Bahwasanya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari 3 karakter. Di antaranya adalah apa? Fi ma la budda minhu. Yaitu sesuatu yang memang dia mau tidak mau dia harus minta. Seperti ini, sama sekali tidak memiliki makanan, sementara dia harus memberi, istilahnya menghidupi kedua anak perempuannya itu, dan juga untuk menjaga nyawa dirinya sendiri. Maka dia minta kepada Aisyah. Ternyata Aisyah juga tidak memiliki apa-apa kecuali 3 butir kurma kalau di dalam riwayat yang kedua. Maka Aisyah langsung memberikan, apalagi kalau riwayat yang pertama itu hanya 1 kurma saja. Langsung disebutkan fa'atoituha, iyaha, saya berikan kurma yang ada itu kepada dia. Dan Aisyah sebagaimana disebutkan di dalam biografinya, memang beliau ini adalah wanita yang sangat dermawan. Bahkan beliau berlomba-lomba dengan apa? Dengan kakaknya, yaitu Asma. Sama-sama apa? Mereka adalah orang-orang yang dermawan. Kalau tidak salah, kalau Aisyah, beliau karakternya adalah kumpulkan harta dulu yang ada, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk disedekahkan. Adapun Asma, begitu ada harta langsung sedekah. Karakternya seperti itu. Ini adalah keluarga-keluarga dermawan. Maka walaupun yang ada hanya tinggal 1 kurma, diberikan. Nah, kita bandingkan, di tempat kita kurma mungkin masih apa? Masih ada 10 butir, 10 butir. Ada 100 barangkali dan seterusnya, dan juga masih ada makanan yang lain, masih ada kue dan seterusnya. Maka hendaknya apa? Kita jalankan apa yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Abi Dzar, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihat kepada orang-orang yang di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Kita alhamdulillah masih memiliki makanan ini, masih memiliki makanan itu. Walaupun boleh jadi orang yang di sana-sana mampu untuk apa? Pergi ke KFC atau pergi ke mana itu, Dunkin Donut barangkali, atau McDonald dan lain-lain. Kita lihat kepada orang-orang yang di bawah kita, masih banyak dari mereka yang fuqara, yang bahkan untuk 1 butir kurma pun mungkin tidak memiliki. Barangkali 1 butir gandum atau 1 butir beras pun mereka tidak memiliki. Maka kita syukuri apa yang ada pada kita. Baik. Kemudian disebutkan di sini, kalau kita ambil riwayat yang kedua, maka wanita ini bersikap adil, masing-masing nyawa mendapatkan apa? 1 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Masing-masing dari anaknya itu diberi 1 butir kurma. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Lalu dia mengangkat kurma yang ketiga untuk dia makan. Nah, ini keadilan. Dan inilah yang diajarkan, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian pengajar mengatakan, tugas saya besar, saya harus berpikir banyak, maka makanan saya harus lebih mewah. Padahal murid-muridnya dan pengikutnya cuma makan nasi dengan sayur, waktu itu sayur apa itu namanya? Bayam. Sebagian sayur bayam, sebagian kadang adalah sayur ketela. Ketela kalau di sini apa istilahnya? Sama ya, kurang lebih ketela.
Sementara dia minta tiap hari harus apa? Harus nasi dengan daging kambing. Ketika juru masaknya mengatakan nggak ada daging kambing, adanya daging lembu, juru masaknya dimarah-marahi, kadang diludahi. Ini melampaui batas. Ini adalah naudzubillah. Lihat bagaimana kehidupan para sahabat, para sahabiyat yang semacam ini keadaannya. Kadang orang begitu dapat kekuasaan sedikit langsung lupa dia, padahal cuma kekuasaan di antara para ikhwah saja. Baik. Alhamdulillah nggak jadi kepala negara. Dulu rencananya mau jadi kepala negara. Iya. Rencananya mau membuat apa itu negara otonom. Mimpinya sudah terlampau muluk-muluk. Baru diuji sedikit aja sudah apa minta dilebihkan. Baik. Adapun untuk riwayat yang pertama, bahkan apa? Wanita ini tidak dapat apa-apa, tinggal 1 butir kurma saja. Dan boleh jadi ini adalah apa? Adalah memang untuk kurma yang terakhir. Adapun kurma yang sebelumnya sudah dimakan oleh kedua anaknya. Ini menunjukkan apa? Kedermawanan seorang ibu, dan itu adalah ma'ruf. Kedermawanan ibu kepada anaknya. Dia rela berkorban. Yang penting apa? Anaknya itu lebih mendapatkan apa? Kenikmatan. Anaknya itu lebih mulia, anaknya itu lebih bajunya lebih baik, makanannya lebih baik. Ibu rela untuk apa? Makan sederhana ketika keadaan mengharuskan untuk bersikap semacam itu. Ini adalah kedermawanan para wanita. Dan kisahnya panjang terkait dengan masalah kedermawanan para ibu untuk anak-anaknya. Kemudian Aisyah mengatakan, fa'ajabani sya'nuha. Perbuatan wanita ini membuat saya kagum. Di dalam riwayat yang sebelumnya apa itu? Walam takul minha. Betul-betul wanita ini tidak makan. Dia rela puasa demi anak-anaknya. Summa qamat fa kharajat. Kemudian ketika hajatnya tertunaikan walaupun dengan hanya kurma sedikit saja, kemudian dia pergi dan keluar, tidak berlama-lama di rumah Aisyah, tidak barangkali kita tunggulah, mungkin nanti dapat hadiah tuh dari para sahabat. Sebagaimana apa? Terkadang Aisyah dapat hadiah dari orang-orang Quraisy, terkadang dari tetangganya yang Ansor. Sebagaimana apa? Hafsah dapat hadiah dari apa? Bani Adi dan seterusnya. Nah, boleh jadi seperti itu. Kita tunggu sini enggak? Maka apa? Begitu dapat kurma sudah langsung keluar, tidak perlu nunggu-nunggu barangkali ada hadiah. Ini adalah apa? Ifahnya wanita tadi. Dan ini adalah ifah kebanyakan para sahabat. Tidak masih menunggu-nunggu barangkali ada hadiah yang banyak setelah ini. Sudah begitu dia tahu ternyata tuan rumah tidak memiliki harta yang cukup, sudah keluar saja dan tidak menyusahkan dirinya. Kemudian Aisyah menceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Disebutkan di sini fadakhalan Nabiyyu SAW alaina. Rasulullah SAW masuk menemui kami. Ini menunjukkan Rasulullah memang apa? Beliau tugasnya adalah besar, sebagaimana disebutkan di dalam Zadul Ma'ad sejak turunnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qum fa'angdir, ya ayyuhal muddathir qum fa'angdir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah kemudian berikan peringatan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, sejak turunnya ayat itu langsung Rasulullah bangkit dan menyingsingkan lengan baju, istilahnya syamara ansaqijat. Selama 23 tahun beliau itu kerja keras pagi sore siang malam untuk berdakwah, untuk menolong agama Allah dan seterusnya. Maka jangan heran terkadang beliau tidur di masjid, terkadang beliau adalah pergi safar sangat jauh, terkadang tidur di hutan, terkadang tidur di gurun pasir dan seterusnya untuk berdakwah dan sebagainya, untuk berjihad dan seterusnya. Nah, ketika tiba waktunya pulang, beliau pulang masuk mengunjungi istrinya. Baik. Nah, ketika beliau masuk, maka Aisyah cerita tentang apa yang dilakukan tadi. Di dalam riwayat yang pertama, Rasulullah menyebutkan mani ba'tuliya min hadhil banat bi syai'. Barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan ini dengan bisyai', yaitu dengan suatu ujian, boleh jadi 1 saja atau 2 saja atau 3 saja, atau dengan karakter ini dan sebagainya, itu semua adalah ujian. Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah ujian. Memang ini adalah ujian. Siapa yang terbaik amalannya, siapa yang akan berbuat dengan bagus di dalam amanah tadi itu. Apakah dia menyia-nyiakan anak itu begitu lahir langsung dibuang saja, naudzubillah, atau dimasukkan ke dalam kotak lalu dimasukkan ke tempat sampah, naudzubillah, orang-orang yang tidak punya rahmat itu. Atau mungkin langsung apa
titipkan ke tempat penitipan dan seterusnya, dia nggak mau merawat, ataukah justru dia betul-betul semangat merawat? Ini adalah ujian. Makanya Rasulullah bersabda, fa ahsana ilaihin, lalu dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya itu, betul-betul dirawat dengan bagus, betul-betul dididik, karena ini adalah ujian yang besar. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah bahwasanya sebagaimana anak laki-laki itu adalah ujian, anak perempuan juga ujian, bahkan ujiannya lebih banyak, karena anak perempuan ini adalah aurat, harus perlindungannya lebih besar, sementara akal mereka itu tidak sekuat akal laki-laki, sehingga pendidikannya memang lebih berat, dan seterusnya. Dan juga kemungkinan untuk mendapatkan sakit di badannya itu lebih besar, sehingga perawatannya memang perlu lebih banyak. Dan juga tulangnya itu rapuh, sehingga perlu perawatan dan penjagaan yang lebih bagus. Ini adalah ujian yang besar. Maka pahalanya pun besar. Kunna lahu sitron minan nar, dia akan menjadi tabir, pelindung dia dari api neraka. Dan hadis semacam ini untuk anak-anak perempuan ini tidak didapatkan untuk yang laki-laki secara khusus. Adapun untuk dalil masalah anak secara umum maka ini ada. Tapi untuk yang laki-laki tidak ada lafaz khususnya. Untuk perempuan ada. Menunjukkan perhatian besar dari Islam terhadap masalah perawatan anak-anak perempuan. Tayyib. Hadis yang pertama bersifat umum. Polanya adalah pola syarat mani betulia. Ini umum siapa saja. Kemudian bagaimana untuk kenyataan wanita yang tadinya datang kepada Aisyah tadi? Maka ada dalil khusus, yaitu di riwayat yang kedua, innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Untuk wanita ini sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi dia surga. Ini adalah betul-betul tansis, kabar gembira bahwasanya wanita tadi walaupun di dunia dia miskin, tetapi di akhirat dia adalah menjadi ratu di surga. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah memerdekakan dia dari neraka. Dan jelas di akhirat nanti tempatnya hanya salah satu dari dua. Kalau tidak di neraka maka dia di surga. Maka dia telah dijamin untuk masuk surga. Maka ini menunjukkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian. Kalau suwar itu tubuh, tapi seringnya suwar itu untuk wajah-wajah kalian, dan tidak pula melihat kepada harta-harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Wanita ini walaupun dia itu hartanya istilahnya bahkan tidak ada, tapi dia itu hatinya sangat baik, sangat dermawan, dan dia adalah sahabiah, wanita yang beriman kepada Rasulullah. Dan juga amalannya sangat bagus. Betul-betul dia menunjukkan kedermawanan itu, membuktikan kedermawanan itu. Walaupun dia sendiri sangat perlu makan, tapi dia rela berkorban untuk anak-anaknya. Maka wanita ini memang layak mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu surga. Dan kesimpulan dari hadis ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi adalah dorongan untuk kita bersikap lembut kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak perempuan, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang yang lemah dan rendah dan seterusnya, sebagaimana dalam bab ini. Ilahuna wallahu a'lam.